Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan pendidik sekalian. Hari ini kita akan membahas sebuah fondasi penting dalam profesi kita, yaitu keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar biasa disebut KDM. Seringkali kita hanya fokus pada transfer materi, padahal peran kita lebih dari itu. Bapak Ibu, kita adalah fasilitator dan sutradara dalam suatu proses pembelajaran. Kita akan mengupas tuntas 8 keterampilan dasar mengajar yang sudah dirumuskan oleh Turne. Mari kita mulai. Bapak Ibu, perhatikan slide pertama. Ini adalah peta jalan kita. Kedelapan keterampilan ini saling berkaitan dan bertujuan agar pembelajaran berjalan efektif dan meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. Kita akan bedah satu persatu. Dimulai dari yang paling dasar. Pertama, kita mulai dari keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah suatu keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru. Karena mengajar yang baik berarti membuat pertanyaan yang baik. Tujuan kita bukan hanya menguji pemahaman, tetapi merangsang cara berpikir mereka. Misalnya contoh pertanyaan yang digunakan oleh guru dalam suatu proses pembelajaran. Apa definisi fotosintesis? Kita bisa mengajukan pertanyaan pelacak seperti ini. Mengapa fotosintesis hanya bisa terjadi pada siang hari? Jelaskan alasannya. Atau untuk mendorong berpikir divergen. Coba kalian sebutkan 3 dampak sosial jika teknologi tidak pernah ditemukan. Bapak Ibu, kunci dari keterampilan ini adalah menyebarkan pertanyaan secara merata dan memberikan waktu berpikir. Sekarang kita masuk pada slide ketiga, yaitu keterampilan dasar memberikan penguatan. Apa yang dimaksud dengan keterampilan dasar memberi penguatan? Ini adalah respon positif kita untuk meningkatkan peluang munculnya kembali perilaku yang kita inginkan untuk berulang. Ini bukan sekedar basa-basi, tetapi harus bermakna. Contohnya, di dalam suatu proses pembelajaran, kita jangan hanya selalu bilang kata bagus atau lebih spesifik lagi. Misalnya, jawabanmu sangat detil. Saya suka dengan caramu mengaitkan teori A dengan kasus B. Nah, ini adalah salah satu bentuk penguatan yang bisa kita berikan kepada mahasiswa kita atau siswa kita yang berhasil, yang menyelesaikan tugas yang sulit. Kita bisa mendekatinya kalau penguatan kita itu kita beri dengan nonverbal sambil mengangguk dan antusias. Ingat prinsipnya, penguatan harus diberikan dengan kehangatan dan keantusiasan segera setelah perilaku yang diharapkan muncul. Slide berikutnya,
kita masuk kepada keterampilan memberi variasi. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa audien yang bosan adalah audien yang mati. Artinya, variasi adalah obat anti bosan kita. Kita bisa memvariasikan gaya belajar kita. Misalnya, tiba-tiba kita mengubah intonasi suara menjadi lebih pelan untuk menarik fokus. Kita juga bisa menggunakan keterampilan atau keterampilan memberikan variasi dengan kesenyapan atau silent. Sejenak kita senyap setelah mengajukan pertanyaan yang sulit. Atau misalnya setelah 15 menit kita full memberikan ceramah. Ubah pola interaksi. Misal, oke, sekarang saya yang akan menjadi pendengar. Mari kita bentuk 3 kelompok. Dalam waktu 5 menit, putuskan 1 poin yang penting dari materi ini. Ini adalah variasi dalam pola interaksi dan kegiatan. Ya, kita masuk pada keterampilan menjelaskan. Ini bukan sekedar menyampaikan informasi Bapak Ibu, tetapi menyajikan secara sistematis agar mahasiswa memahami secara bernalar. Contoh, saat menjelaskan konsep yang abstrak, gunakanlah ilustrasi. Misalnya, saudara-saudara, anggaplah sistem ini seperti rantai makanan. Jika satu elemen hilang, maka keseluruhan ekosistem akan terganggu. Sama seperti konsep X dan teori Y. Nah, Bapak Ibu, pastikanlah bahasa yang digunakan jelas dan yang terpenting, berikan balikan atau feedback setelah menjelaskan untuk memastikan pemahaman. Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan dengan slide kita ke-6, yaitu keterampilan yang sering terlupakan, yaitu membuka dan menutup pelajaran. Membuka harus menarik perhatian dan menimbulkan motivasi. Misalnya, sebelum kita mulai, mari kita kaji sebentar materi minggu lalu. Siapa yang bisa menjelaskan kaitan dengan isu terbarukan ini? Tujuannya adalah mencoba mengaitkan atau memberikan acuan terhadap tujuan dan batas tugas yang kita berikan. Begitu juga dalam menuntut proses pembelajaran. Kita harus memastikan apakah pemahaman atau capaian pembelajaran yang kita berikan sudah dikuasai oleh mahasiswa kita. Sebelum kita menutup pelajaran, kita mencoba untuk memastikan bahwa sudah terjadi proses pembelajaran. Contohnya, baik, mari kita simpulkan dalam 3 poin utama hari ini. Tugas kalian di rumah adalah mencari satu contoh kasus nyata yang melanggar prinsip yang kita pelajari hari ini. Ini adalah merupakan evaluasi dan tindak lanjut. Bapak Ibu, sekarang kita lanjut dengan slide ke-7, yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Di sini peran kita bukan lagi orator, tetapi fasilitator. Tujuannya adalah mencapai makna kebersamaan dalam pemecahan masalah. Keterampilan utamanya adalah memusatkan perhatian dan menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Contohnya, misalnya dalam suatu proses pembelajaran,
jika ada satu siswa yang mendominasi. Misalnya, pendapatmu bagus, X. Sekarang Y. Bagaimana tanggapanmu terhadap ide X? Terutama dari sudut pandang yang berbeda. Tujuannya adalah menyebarkan kesempatan atau saat diskusi mulai melebar. Stop sebentar. Mari kita rangkum. Inti masalah yang kita bahas saat ini adalah titik. Setuju bukan? Ini tujuannya adalah untuk memusatkan perhatian. Terakhir, kita masuk pada keterampilan mengelola kelas. Classroom management. Ini adalah tentang bagaimana kita menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal. Yang meliputi penciptaan kondisi pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang menyejukkan, sehingga proses yang optimal bisa tercapai. Contohnya, jika ada mahasiswa mulai ribut, hindari memarahi. Cukup berikan isyarat non-verbal, kontak mata, atau menggelengkan kepala. Jika harus verbal, contohnya, mohon perhatiannya kembali ke depan. Saya sangat menghargai ide kalian, tetapi mari kita dengar dulu penjelasan ini. Tugas kita adalah bagaimana menyampaikan sesuatu dengan tegas namun bijaksana. Tunjukkan sikap tanggap terhadap perubahan kondisi kelas. Inilah salah satu keterampilan mengelola kelas. Slide berikutnya adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan individu. Ini memungkinkan mahasiswa belajar sesuai kecepatan dan kemampuannya masing-masing. Fokus pada pendekatan personal dan membimbing belajar. Tunjukkan kehangatan dan kepekaan. Contohnya, saat siswa kesulitan, kita ikut masuk ke sana. Saya lihat kamu sudah bagus di langkah A dan B. Mari kita coba cek lagi di langkah C. Menurutmu, prinsip mana yang seharusnya kamu gunakan di sini? Ini adalah memberikan bantuan selektif, supervisi, lanjut tanpa mendominasi. Jadi Bapak Ibu, dapat kita simpulkan bahwa 8 keterampilan dasar mengajar ini adalah tiket kita untuk menjadi pendidik yang efektif, efisien, dan profesional. Saya berharap ringkasan ini dapat menjadi panduan praktis bagi kita semua dalam mengimplementasikannya di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berkarya dan teruslah menjadi pendidik yang inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.